Assalamualaikum, hello guys, welcome back to BF Tech Media. Gue Bregas dan kameramen gue Fajar. Dan di video kali ini gue mau unboxing sekaligus review singkat gaming monitor dari LG dengan seri 24GL600F. Tapi seperti biasa, sebelum mulai videonya, udah tahu kan? Ya benar, intro dulu. Oke, nggak usah lama-lama lagi, langsung aja kita unboxing. Nah, jadi di sini untuk paket penjualannya, ini udah ada kakinya ya, kaki monitornya. Kaki monitornya lumayan lah. Ini warna merah hitam. Jadi ada kesan gamingnya gitu. Terus ini materialnya plastik. Ini bawahnya ada besinya juga. Ini kalau kalian mau lihat. Kemudian dalam paket penjualannya ini dudukannya ya. Dudukan di kakinya. Kemudian di sini ada ini. Ini penutup kakinya, kemudian ada adapternya sama ini kabel HDMI-nya ya, kabel HDMI-nya dan baut, sama ada driver monitornya sama kitab sucinya. Kayaknya ini nggak bakal saya baca ya. Kemudian ada monitornya itu sendiri. Kira-kira seperti inilah. Oke, gue mau coba pasang dulu ya. Oke, untuk pemasangannya gampang. Kalian tinggal skrup, tinggal baut aja kaki-kakinya. Di sini udah ada 3 skrup. Pertama di kakinya dulu. Kalian kencengin. Udah dirasa agak kenceng, baru kita pasang ke monitornya. Di sini ada 3 skrup ya semuanya. Nah, di sini kalian kencengin. Dan juga kalian jangan lupa ya, ketika masang kaki-kakinya jangan lupa dialasin sama styrofoam supaya lebih aman aja monitornya. Oke, ini kayaknya udah lumayan kenceng. Kemudian dipasang ininya, penutupnya ya. Oke, sekarang kita coba angkat. Nah, kira-kira begini. Oke guys, jadi ini monitornya udah gua sambungin ke power. Jadi kira-kira penampilannya seperti ini. Gua mau sedikit review aja, karena gue yakin udah banyak review-reviewnya di YouTube. Jadi gue cuman ngasih tahu sedikit aja. Jadi untuk monitor ini, untuk konektivitas di bagian belakangnya ini udah ada 2 slot HDMI, 1 slot DisplayPort,
kemudian satu slot untuk headphone, dan yang terakhir satu slot untuk kabel powernya. Kemudian di bagian belakangnya ini juga udah ada VESA mount 10 cm x 10 cm. Jadi buat kalian kalau ingin pasang monitor ini tempelin ke dinding juga bisa. Dan untuk ukuran monitor ini 55 cm, panjangnya 55 cm, lebarnya 33 cm. Dan untuk fitur keunggulannya itu yang pertama, monitor ini udah Full HD ya dengan resolusi 1920x1080 dengan aspek rasionya 16:9. Kemudian respon time-nya 1 millisecond dan refresh rate-nya 144 Hz serta sudah dilengkapi juga dengan AMD FreeSync. Nah, tapi untuk fitur 144 Hz-nya kalau kalian ingin menikmatinya ya kalian harus berkorban dikit lah untuk membeli kabel DisplayPort-nya, kira-kira harganya 100 ribuan lah. Nah, itu kalau kalian ingin menikmati fitur 144 Hz-nya aja. Soalnya kalau untuk kabel HDMI itu maksimalnya cuma sampai 120 Hz aja. Bisa sebenarnya sampai 144 Hz, cuman kurang stabil sih, barusan udah gua coba. Itu kayak ada ada semut-semutnya dikit lah, yang kurang stabil lah intinya. Jadi agak sayang aja kalau kalian udah punya monitor 144 Hz tapi nggak lu manfaatin fiturnya itu. Oke, nggak usah lama-lama lagi. Sekarang gua mau tes monitornya, kita coba main game ya. Oke, jadi kita udah masuk ke gamenya. Kita coba lihat menu option, kemudian PC option. Kita lihat di sini grafiknya. Ya, di sini kalian udah bisa lihat ya. Jadi di sini udah Full HD 1920x1080 dan refresh rate-nya 144 Hz. Coba sekarang kita coba mainin gamenya ya. Oke, jadi kalian udah bisa lihat sendiri ya nih main gamenya juga smooth. Jadi kalau misalnya kalian mau main game supaya dapat FPS yang tinggi juga, itu antara PC dan monitor juga harus support ya. Kalau misalnya salah satu, misalnya PC-nya speknya tinggi, cuman monitornya speknya rendah, itu kalian juga nggak bisa dapetin FPS yang tinggi. Nah, jadi di sini gua dapetin FPS-nya sekitar 196 FPS sampai 200-an lah. Ini karena spek PC gue juga udah lumayan dan monitornya juga mendukung. Oke, sekarang gue lagi tes gamenya. Ini gue tes Battlefield 5 ya. Ini gue udah masuk ke gamenya, kemudian gue masuk ke pengaturan grafiknya dulu. Nah, di sini juga udah support juga. Ya, kita bisa lihat resolusinya sudah Full HD dan refresh rate-nya 144 Hz. Sekarang kita coba main gamenya dulu ya. Lagi terjun payung nih ceritanya gitu.
Nah, dari situ dia. Oke ya, ini kita coba main, ini juga udah smooth juga, udah bisa dapat 60 fps dengan resolusi Full HD. Oke guys, tadi kita udah tes main game, udah enak banget lah pokoknya. Nah, terus gue mau ngasih tahu kekurangan dari monitor ini. Jadi kalau menurut gue pribadi, monitor ini ada 4 kekurangan sih. Yang pertama, ini belum ada speakernya, tapi it's okay lah, nggak apa-apa lah. Karena kalau menurut gue, kalau monitor udah ada speakernya juga gue yakin nggak bagus-bagus amat. Jadi nggak apa-apa nggak ada speakernya juga. Kemudian yang kedua, ini belum ada kabel manajemennya, jadi masih kelihatan acak-acakan lah kalau misalnya kabel dari DisplayPort atau HDMI atau dari powernya itu bisa acak-acakan kalau nggak ada kabel manajemennya. Kemudian yang ketiga, bezelnya masih lebar nih, kita bisa lihat di sini ya. Jadi kesannya agak kuno gimana gitu ya. Kan biasanya kalau monitor-monitor yang udah modern itu bezelnya udah nggak ada. Tapi kalau ini bezelnya masih lebar. Kemudian yang terakhir, ini panelnya masih panel TN. Jadi kalau panel TN itu kualitasnya masih di bawah IPS lah. Jadi ketajaman warnanya masih kurang dibandingkan dengan IPS. Tapi menurut gua overall udah oke lah. Dengan harga 2,6 jutaan udah dapet refresh rate 1 millisecond dan response time 1 millisecond dan refresh rate 144 Hz. Jadi menurut gua 2,6 juta LG memangkas kekurangan itu tadi yang udah gua sebutin, ya nggak masalah lah. Karena setahu gua monitor LG ini dengan harga 2,6 juta ini monitor termurah dengan refresh rate 144 Hz dan response time 1 millisecond. Menurut kalian gimana? Tulis komentar kalian di bawah. Jika kalian suka video ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe juga channel ini supaya kalian tidak ketinggalan info-info terbaru dan video-video menarik lainnya dari kita. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.